Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Nah, saudaraku, sebangsa seakidah setanah air yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Demokrasi Menurut Al-Quran. Sudahkah kita tahu apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos, di mana arti kedua kata ini menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Sejarah awal kemunculan demokrasi yaitu di Yunani pada masa kegelapan Eropa, yang dimana asas dari sistem demokrasi ini disebut one man one vote. Histori awalnya yaitu di bangsa Eropa saat itu terjadi di mana dominasi gereja dengan penguasa untuk menindas rakyat. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh pemikir yang memikirkan ada upaya untuk memisahkan gereja dari negara. Mereka berpikir bahwa gereja adalah suci dan politik ialah wilayah yang kotor, sehingga tidak boleh membawa urusan agama di dalam urusan politik, karena urusan agama adalah urusan Tuhan dan politik ialah urusan manusia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa demokrasi asalnya dari luar peradaban Islam. Nah, akan tetapi demokrasi mulai masuk ke negara-negara Islam dengan suatu alasan bahwa demokrasi itu mirip dengan Islam. Contohnya, di dalam demokrasi ada yang namanya musyawarah dan mufakat. Maka dari itu mereka mengatakan bahwa demokrasi berasal dari Islam, karena Islam sangat menjunjung tinggi akan hal itu. Nah, apakah benar demokrasi berasal dari Islam? Mari kita lihat perbedaan demokrasi dari pandangan Islam. Yang pertama, demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan di dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu haknya Allah, bukan menjadi haknya manusia. Maka dari itu, inilah salah satu perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Jika dilihat basis empiriknya, agama dan demokrasi memanglah sangat berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun, menurut Ashab Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Berdampingan bukan berarti mencampurkan atau menyamakan antara agama dan demokrasi. Adapun elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawwah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah. Makna dari elemen-elemen tersebut, yang pertama, asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran Syura Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum, yang artinya dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Nah, dari ayat tersebut, dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Ahli wal Aqdi pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan, begitu penting arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi Muhammad sendiri juga menyuruh musyawarah kepada umatnya. Yang kedua, al-adalah, yang artinya keadilan.
Keadilan dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotisme. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, yang ketiga, al-musawwah adalah kesejajaraan. Artinya, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Sebagian ulama memahami al-musawwah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-asyura dan al-adalah. Dalam hal ini, Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hashim sebagaimana sabdanya, Wahai Bani Hashim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian hanya datang membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya. Nah, selanjutnya yang keempat, al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Apabila kita mendapat sebuah amanah dari seseorang, maka kita harus menjaga amanah tersebut karena orang tersebut sudah memberikan kepercayaannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adli. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, selanjutnya yang kelima, al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui, jika kita diberi amanah sebagai pemimpin atau diberi jabatan yang tinggi, bukanlah suatu hal yang patut kita syukuri, melainkan kita harus bertanggung jawab penuh dengan amanah tersebut. Karena amanah akan dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Dengan demikian, prinsip al-masuliyah ialah pemimpin atau penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai penguasa umat, melainkan sebagai pelayan umat. Yang keenam, ada al-huriyah adalah yang artinya kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Jika al-huriyah dilakukan dengan cara yang benar dan bijak dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan melarang yang salah, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Nah, jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi yang saya sudah sebutkan tadi, maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Itulah prinsip-prinsip demokrasi menurut Al-Quran. Itulah sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.